Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan mulai belajar menggunakan komponen dasar yang paling sering dipakai dalam pemrograman desktop, yaitu text fill. Kita akan memanfaatkan template Java XML yang sudah ada tanpa mengkustomisasi nama-nama file yang ada di dalamnya, supaya tutorial ini bisa mempunyai durasi yang lebih singkat. Seperti apa pemrograman text field itu? Mari kita mulai. Seperti ini aplikasi yang akan kita buat. Interface-nya terdiri dari sebuah text field. Kemudian di kiri ada button atau tombol. Ini untuk menuliskan di label yang ada di bawahnya sini. Belum kelihatan ya. Apa yang kita isikan di text field. Kemudian yang kanan, ini tombol yang dipakai untuk memberi nilai default. Jadi kita akan belajar bagaimana cara ngeset nilai yang ada di text field. Juga bagaimana cara memperoleh atau get. Jadi ini setter sama getternya untuk text field. Kita coba aja. Diberi nilai default. Nah, ini nilai default. Kalau mau diubah, ini kita ubah. Nilai hasil editan. Itu. Ini kita klik. Nah, dia terus menjadi tulisan di labelnya. Ini kalau mau diedit lagi, ya seperti ini. Untuk mencoba menggunakan komponen text field, kita manfaatkan template Java XML yang sudah kita pelajari. Oke, kita masuk ke scene builder lebih dulu. Jadi ini kita open in scene builder. Kemudian kita siapkan komponen-komponen visual yang kita butuhkan. Bagian ini kita percepat saja. Tapi ini belum ada text fill-nya. Ya, ini kita cari dari kontrol ya, ini kontrol. Bukan di kontainer ya. Kalau di kontainer malah nggak ada ini text fill-nya. Tapi dari kontrol. Kemudian kita cari text fill. Nih. Text fill kita klik dan geser ke sini. Bagian ini kita percepat saja. Kita juga perlu tombol yang lain. Ini sekalian aja. Ini kita copy, klik kanan, kemudian kita copy. Terus kita pastekan, tempelkan di sini. Nah, yang kanan nanti akan memberi nilai default. Yang button pertama sudah ada void-nya, tapi yang kedua untuk sementara biarkan sama seperti ini. Jadi masih sama begini, tapi nanti karena fungsinya berbeda, kita juga harus menyiapkan void yang berbeda. Oke, ini kita beri nama dulu untuk text field-nya. Sambil diingat ya, ini text fill, karena satu-satunya ya sudah biarkan saja namanya text fill dengan T kecil, tapi F-nya besar. Terus ini kita simpan. Kemudian kita kembali ke VS Code. Oke, kita ke controllernya. Kemudian kita manfaatkan perintah-perintah yang ada untuk kita modifikasi. Nah, kita sudah menggunakan label di template-nya. Ini ada 3 tempat ya. Ini untuk import, ini untuk deklarasi, dan ini untuk ngeset tulisannya agar ketika tombol diklik muncul hello world. Ya, yang di baris 25 ini kita nonaktifkan saja sebagai komentar. Oke, baru sekarang kita manfaatkan baris perintah yang sudah ada untuk label, tapi kita pakai untuk text field. Ini kita hapus saja labelnya.
Kemudian kita ganti untuk text field. Nggak usah ngetik, kita titik saja, ini sudah muncul sendiri. Kita cari text field, T, E, ya hanya dipancing dengan 2 huruf saja, itu sudah muncul. Ini kita klik, dan titik koma sudah otomatis muncul sendiri. Kemudian yang di sini juga bisa kita manfaatkan. Ini untuk label, sama ini kita copy ya, Ctrl C, atau dengan menu seperti ini klik kanan, copy, kemudian kita klik kanan lagi, tapi untuk tempel atau paste. Ya, ada merah-merahnya, berarti memang tidak boleh double. Kita harus ingat namanya tadi sama dengan kelasnya text field, tetapi T-nya kecil, T. Ya, text field begini, titik koma. Oke, terus ini action untuk tombol yang pertama, button yang pertama. Kita isikan di label, atau kita tuliskan di label teks dari text field. Jadi ini text fieldnya, kita ketik text field begini. Kemudian kita ambil teks yang ada di sana, kita titik. Nah, dia sudah menawarkan mau yang mana. Pasti kita ambil yang get text, getternya ya, get text. Oke, sudah selesai. Ya, ini terkait ke button yang pertama, tetapi tadi di scene builder belum kita hapus dari button yang kedua, jadi efeknya masih sama. Ini kita simpan dulu. Kemudian kita run. Seharusnya 2 tombol itu memberikan efek yang sama. Ya, sudah muncul. Ini kita isi dengan percobaan. Dengan tombol pertama muncul, tuh percobaan di label. Kemudian dengan tombol kedua pun juga sama, karena belum kita buat ya. Coba lagi. Ya, coba lagi. Nah, sekarang kita harus membuat void untuk tombol yang kedua. Jadi kita tutup dan kembali ke controller. Kita kembali ke controller ini. Kita copy saja. Seperti pada baris-baris sebelumnya yang menggunakan label. Kemudian kita tempelkan di sini. Oke, ini namanya sama jadi nggak boleh. Ini kita beri saja agar beda dengan angka 1. Nah, sekarang kebalikannya ini. Kalau tadi kita ambil data dari text field, sekarang kita kasih data ke sana. Sehingga ini harus kita edit. Kita edit. Label ini diganti dengan text field. Set text begini, terus ini misalnya diberi nilai default. Jadi kalau nanti tombol kedua yang ditekan, maka di text field ada tulisan nilai default. Oke, ini kita simpan. Kemudian kita kembali ke scene builder. Terus untuk button yang kedua kita ganti
on action-nya dengan void yang baru saja dibuat. Ini ada angka 1-nya. Oke, kemudian kita simpan. Terus kita kembali ke VS Code. Ya, kita ke main class, kemudian kita run. Oke, sudah muncul. Ini kita klik, seharusnya ada nilai default. Nah, ini kalau mau diedit ya diganti ini ya, nilai editan misalnya. Ini kalau diklik, ya nilai editan. Ini kalau diklik yang kedua, nilai default. Ya, seperti ini sudah berjalan sesuai dengan skenario yang kita inginkan. Kita bisa mengambil teks yang ada di text field agar tampil di label, atau kita memberi nilai pada text field. Demikian tadi bagaimana cara kita memprogram text field untuk ngeset maupun untuk mendapatkan nilai darinya dalam pemrograman Java FXML. Mudah-mudahan dapat dipelajari dengan mudah dan bermanfaat untuk digunakan pada pemrograman yang sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.